Salam sehat, Wirid. Halo sahabat Wirid, hari ini Sabtu 16 Oktober 2021, kita memasuki hari ke-16 di bulan Rosario. Terima kasih kepada semua sahabat Wirid Traveling with Jesus yang sudah banyak mensupport channel ini. Hari ini, Lydia dari Sumba akan membacakan bacaan-bacaan harian, serta Day dari Jakarta akan membacakan kisah orang kudus. Setelah bacaan Injil, mari kita bersama-sama berdoa bersama Paus Fransiskus untuk pemulihan dunia dari pandemi COVID-19. Dilanjutkan dengan doa 1 kali Bapa Kami dan 10 kali Salam Maria. Selamat mendengar. Bagi sahabat Wirid yang mempunyai kesaksian atau pengalaman hidup berjalan bersama Yesus, dapat mengirimkannya melalui audio, video, atau tulisan ke alamat email kami di wiridtravelingwithjesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami, katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Santa benedizione, la sua protezione per la vita mia. La voce di Kisah Orang Kudus 16 Oktober. Santa Margareta Maria Alacoque. Marguerite Mary Alacoque, Margaret Mary Alacoque. Santa Margareta Maria Alacoque lahir pada tanggal 22 Juli 1647 di El Hautecourt, Burgundy, Prancis. Ayahnya bernama Claude Alacoque dan ibunya Philiberte Flamin. Ketika masih kanak-kanak, Margareta adalah seorang anak yang periang. Setelah menerima komuni pertama pada usia 9 tahun, Margareta sering melakukan mati raga secara diam-diam. Ketika usianya 11 tahun, ia jatuh sakit, menjadi lumpuh dan harus tinggal di tempat tidur selama 4 tahun. Suatu hari, ia membuat janji kepada Bunda Maria untuk menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Bunda Maria menampakkan diri kepadanya dan seketika itu juga penyakitnya lenyap. Margareta menjadi sehat kembali. Setelah ayahnya meninggal dunia, ibunya menjadi sering sakit-sakitan. Paman dan bibinya lalu tinggal bersama Margareta. Perangai mereka yang kasar membuat Margareta dan ibunya menderita. Hampir setiap hari Margareta bersembunyi di taman sambil menangis dan berdoa. Margareta percaya benar akan belas kasih Allah dan mendapatkan penghiburan besar dalam sakramen Ekaristi. Yesus sendiri juga berkenan memberinya kepekaan atas kehadiran dan perlindungannya dalam penampakan kepadanya. Ketika ia berusia 17 tahun, ibu dan kaum keluarganya menghendaki Margareta agar segera menikah. Mereka khawatir karena Margareta mulai membawa anak-anak pengemis ke rumah dan mengajar agama kepada mereka. Margareta bingung
Apakah ia hendak menikah dengan orang kaya yang meminangnya agar ia dapat mengentas keluarganya dari kemiskinan, ataukah masuk biara? Hingga suatu malam, ia mendapat penampakan. Yesus yang penuh luka karena baru saja didera menegur Margareta akan ketidaksetiaannya kepadanya setelah ia sendiri begitu banyak membuktikan kasihnya kepada Margareta. Akhirnya, pada tanggal 25 Mei 1667, Margareta Maria masuk biara visitasi di Paray Le Monial dan mengucapkan kaul kekalnya pada bulan November 1672. Margareta dikenal sebagai seorang biarawati yang baik dan rendah hati. Tetapi ia sering membuat kesal para suster yang lainnya karena ia seorang yang lambat dan canggung dalam bekerja. Pada tahun 1675, ia mendapat penampakan Yesus di mana Yesus menunjukkan hatinya yang berdarah. Yesus mengatakan kepadanya betapa ia mengasihi seluruh umat manusia dan ia ingin agar Margareta menyebarkan devosi kepada hatinya yang maha kudus. Suatu tugas yang amat berat. Banyak orang tidak percaya bahwa Yesus menampakkan diri padanya. Sebagian malahan marah kepadanya atas usahanya menyebarkan suatu devosi baru. Hal-hal demikian membuat Margareta sangat menderita. Namun demikian, ia tetap setia melaksanakan kehendak Allah. Dalam suatu penampakan, Yesus memberitahukan bahwa ia akan mengutus seorang imam yang saleh untuk membantu dan membimbingnya. Imam saleh itu adalah Santo Claudela Colombiere, SJ. Diilhami oleh Yesus sendiri, Margareta Maria menetapkan jam suci yaitu jam 11 malam sampai tengah malam menjelang fajar Jumat pertama setiap bulan. Saat jam suci, Margareta berdoa dengan meniarap prostratio, mengungkapkan kerendahan diri dan kekecilan dirinya di hadapan Allah dan menyampaikan penghormatan dan kerendahan hati secara paling intensif. Dengan mukanya mencium tanah, ia berdoa untuk bersama-sama dengan Yesus menanggung sengsara sakrat maut yang dialami Yesus di Taman Getsemani, di mana murid-muridnya meninggalkannya seorang diri. Yesus menyatakan kerinduan hatinya akan kasih umatnya dan menunjukkan hatinya yang maha kudus yang penuh cinta dan belas kasihan serta penyelamatan. Tuhan menetapkan hari Jumat setelah hari raya tubuh dan darah Kristus sebagai hari raya hati Yesus yang maha kudus dan meminta Margareta untuk menghormati hatinya yang maha kudus dan menerima komuni kudus setiap Jumat pertama dalam bulan selama 9 bulan berturut-turut. Devosi ini dilakukan sebagai silih atas dosa-dosa kita terhadap sakramen maha kudus. Yesus menyebut Margareta Maria sebagai murid terkasih dari hati Yesus yang maha kudus, serta pewaris semua kekayaan hatinya. Cinta kepada hati Yesus yang maha kudus adalah api yang membakar jiwa Santa Margareta Maria, dan devosi kepada hati Yesus yang maha kudus adalah masalah yang selalu diulang-ulangnya di semua tulisannya. Yesus memberkati usaha keras dan pengorbanan Margareta. Sekarang devosi kepada hati Yesus yang maha kudus yang indah ini telah dipraktekkan di seluruh dunia. Santa Margareta Maria Alacoque meninggal pada tanggal 17 Oktober 1690. Jenazahnya tetap utuh hingga kini. Bulan Maret 1824, ia diangkat sebagai venerabilis oleh Paus Leo XII. Tanggal 18 September 1864, ia dibeatifikasi oleh Paus Pius ke-9. Dan pada tahun 1920, ia kanonisasi oleh Paus Benediktus XV. Pestanya dirayakan setiap tanggal 16 Oktober. Arti nama berasal dari kata Latin Margarita, yang sebenarnya berasal dari kata Yunani Margaritz, yang berarti mutiara. Bacaan liturgi 16 Oktober 2021.
PVS Margareta Maria Alacoque, Perawan PVS Hedwig Biarawati. Hari biasa pekan biasa ke-28. Bacaan pertama. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, bukan karena hukum Taurat, Abraham dan keturunannya diberi janji bahwa mereka akan memiliki dunia, melainkan karena kebenaran atas dasar iman. Kebenaran yang berdasarkan iman itu merupakan kasih karunia belaka. Maka janji kepada Abraham itu berlaku bagi semua keturunannya, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, melainkan juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab di hadapan Allah, Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Kepada Allah itulah Abraham percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, dan yang dengan sabdanya menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham toh berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, sebab Allah telah bersabda kepadanya, begitu banyaklah nanti keturunanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur 105. Tanggapan referen. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita. Ketetapannya berlaku di seluruh bumi. Selama-lamanya ia ingat akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Mazmur 105. Referen. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita. Ketetapannya berlaku di seluruh bumi. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Selama-lamanya ia ingat akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, akan perjanjian yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Sebab Tuhan ingat akan firman-Nya yang kudus yang disampaikannya kepada Abraham, hambanya. Ia menuntun umat-Nya keluar dengan kegirangan dan orang-orang pilihan-Nya dengan sorak-sorai. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Gli occhi di Maria dentro l'anima mia scavano dritto nel cuore. Bait pengantar Injil Yohanes bab 15 ayat 26b dan 27a. Roh kebenaran akan memberi kesaksian tentang aku, dan kalian pun harus memberi kesaksian sabda Tuhan. Sciogliendo il gelo e se lo porta via l'amore di Maria, dolce poesia che sussurra il cuore sempre di più il nome. Bacaan Injil Lukas bab 12 ayat 8 sampai 12. Dimuliakanlah Tuhan. Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan.
Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh Anak Manusia di depan malaikat Allah. Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Apabila kalian dihadapkan kepada majelis atau pemerintah atau penguasa, janganlah kalian khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Lo sguardo di Maria dentro l'anima mia, la sua tenerezza e splendida bellezza immensi. Doa dalam masa pandemi bersama Paus Fransiskus. Kami datang ke dalam rengkuhan tangan-Mu, O Bunda Allah yang tersuci. Dalam situasi genting ketika seluruh dunia terhimpit oleh penderitaan dan kecemasan, kami menghadap-Mu, Bunda Allah dan Bunda kami, dan mencari perlindungan di bawah naungan-Mu. O Perawan Maria, di tengah pandemi ini arahkanlah pandangan-Mu yang penuh belas kasih kepada kami. Hiburlah setiap pribadi yang berada di ambang keputusasaan dan sedang meratapi kepergian orang-orang yang mereka cintai, yang terkadang dimakamkan dengan cara yang mendukakan hati. Tinggallah dan teguhkanlah mereka yang memedulikan keadaan orang-orang terkasih yang sedang sakit, namun tidak bisa berada dekat dengan mereka demi mencegah penyebaran virus ini. Penuhilah dengan harapan mereka yang terombang-ambing oleh deru kecemasan pada masa depan dan dampaknya bagi perekonomian serta pekerjaan. Bunda Allah dan Bunda kami, doakanlah kami kepada Allah Bapa yang penuh belas kasih agar masa sulit penuh rasa cemas ini dapat berakhir dan semoga fajar harapan serta ketenangan boleh kembali menyusul. Ya Bunda, seperti yang telah Engkau lakukan di Kana, mohonkanlah kepada Putra Ilahi-Mu rahmat penghiburan bagi keluarga dari yang sakit dan setiap orang yang sedang menderita sakit. Semoga mereka tetap dapat menjaga keyakinan dan kepercayaan yang teguh akan karya penyelamatan. Lindungilah para dokter, perawat, petugas kesehatan, dan para relawan yang berada di depan situasi genting ini dan yang sedang mempertaruhkan hidup mereka guna menyelamatkan banyak orang. Sertailah upaya dan perjuangan mereka dan berikanlah mereka kekuatan, kemurahan hati, dan kesehatan seterusnya. Tinggallah dekat dengan setiap orang yang siang malam menemani orang sakit dan para imam serta pelayan sabdamu yang dengan kepedulian sosial dan pelayanan Injil berusaha membantu dan mendukung semua orang. O Perawan yang terberkati, terangilah pikiran, perasaan, dan kehendak dari setiap pribadi yang terlibat dalam penelitian ilmiah agar mereka dapat menemukan solusi efektif guna mengatasi virus ini. Dampingilah para pemimpin bangsa agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kebijaksanaan, perhatian, dan kemurahan hati, terutama untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, serta dapat menemukan solusi dalam menangani permasalahan sosial ekonomi dalam semangat solidaritas demi masa depan. Maria yang tersuci, gerakanlah nurani setiap pihak yang terkait sehingga dana besar yang diinvestasikan untuk mengembangkan dan menumpuk senjata dapat dialihkan secara efektif untuk meningkatkan penelitian dan pencegahan terjadinya tragedi serupa di masa depan. Bunda yang terkasih, tumbuhkanlah di dalam dunia ini rasa memiliki sebagai bagian dari suatu keluarga besar dalam sebuah kesadaran akan ikatan yang menyatukan kita, sehingga dengan semangat persaudaraan dan solidaritas kami bisa bahu-membahu mengatasi akar kemiskinan dan situasi penderitaan. Jadikanlah kami kuat dalam iman, tekun dalam pelayanan, teguh dalam doa. Bunda Maria, penghibur orang berduka, rangkulah semua anak-Mu dalam masa sulit ini, dan bawalah doa-doa kami pada Allah
agar Allah mengulurkan tangannya yang penuh kuasa untuk membebaskan umatnya dari situasi pandemi yang mengerikan ini, sehingga kehidupan bisa tenang dan pulih kembali. Kepadamu yang bersinar dalam perjalanan kami, sebagai tanda pengharapan dan keselamatan, kami mempercayakan diri dan harapan kami seutuhnya, ya Perawan Maria yang penuh kelembutan dan belas kasih. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Wirid Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. Wirid Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bagi sahabat Wirid yang mempunyai kesaksian atau pengalaman hidup berjalan bersama Yesus, dapat mengirimkannya melalui audio, video, atau tulisan ke alamat email kami di wiridtravelingwithjesus@gmail.com. Terima kasih.